rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Oleh karena itu hadirin, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu dari maju dan mundurnya suatu negara hadirin. Namun sayang beribu sayang hadirin, di era sekarang ini banyak dari kalangan pemuda dan remaja yang melalaikan waktu yang telah diberikan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita selaku seorang remaja muslim sejati dalam memanage waktu kita hadirin. Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini izinkan kami selaku perwakilan dari kelas 12 IPK yang berjudul Manajemen Waktu untuk Generasi Muda dan Remaja. Ayat 1 sampai dengan 3 sebagai berikut. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan kacamata atau waktu untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu yang terus berjalan, dan bahwasanya manusia seringkali melalaikan waktu yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya manusia baik pria maupun wanita akan mengalami kerugian yang besar apabila tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin hadirin. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwasanya setiap detik yang berlalu tidak dapat kembali dan setiap perbuatan yang meninggalkan penyesalan tidak dapat diperbaiki. Hal ini merupakan kerugian-kerugian yang dapat kita alami apabila tidak dapat mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin hadirin. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian-kerugian besar tersebut, kita sebagai seorang muslim sejati perlu menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif.
Di antaranya menggunakan waktu untuk beribadah dan bermunajat kepada Ilahi, menggunakan waktu untuk belajar untuk muhasabah diri, serta menggunakan waktu untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Betul hadirin? Sebagai contoh bagi pemuda beriman yang cinta tanah air, marilah renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1, dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Yang penting Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Mat. Ipin. Allah. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami telah memberi mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. hadirin yang berbahagia, dengan demikian ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang isi beritanya adalah kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi pemuda beriman yang cinta tanah air. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang teguh pendirian, Kuat mempertahankan iman, berani melawan kejahatan, serta bijak memanfaatkan waktu bukan untuk kesia-siaan, melainkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, marilah kita sebagai seorang muslim sejati untuk lebih belajar menghargai waktu. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Jadikan setiap jam, menit, dan detik sebagai ladang amal dan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Dalam kitab Jawabul Kafi karya Imam Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, al-waqtu kasayfu fa in lam taqtahu wa illa qata'aka. Waktu ini ibarat pedang, jika engkau tidak potongnya, maka ia akan memotongmu. oleh sebab itu hadirin, gunakanlah waktu muda kita untuk menuntut ilmu, memperkuat iman, berbakti kepada orang tua, serta berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dari syarah Al-Quran yang telah kami sampaikan, kami mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk bersama-sama bersolawat dan menyanyikan lagu sebagai bentuk motivasi dan ajakan untuk kita bersama agar lebih bersemangat dalam bermuhasabah diri. Wahai abang berpeci hitam, soleh gagah tanpa lupa. Ayo kita pergi ke kajian, sama-sama tuh sholawatan. Mari bersama Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. oh adik bergerak putih, Cantik, cantik, cantik. miskin ada kesal. Mari
kita sadar diri Oh my God. agar jadi muslim sejati. Asik. Salamullah ala yasin habibillah. Anjay, banyak betul. Masya Allah. Mungkin cukup sekian penyampaian syarah Al-Quran dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup